karena memang setiap harinya kita lakukan hal itu sama. Kalau misalkan kita menciptakan hal baru ya kita terapkan di situ. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi dengan saya X Manjaraya di podcast UAS Indonesia, podcast cerdas berkarakter. Hari ini kita akan ngulik-ngulik asli lagi bersama mahasiswa kampus mengajar 4, yaitu Kak Salvin Daci. Nah, sebelum kita ngulik-ngulik asik, mungkin Kak Salvin Daci akan memperkenalkan diri. Silakan Kak. Oke, perkenalkan nama saya Salvin Daci dari Prodi S1 Keperawatan. Kak Salvin Daci dari S1 Keperawatan. Ya. Kakak semester berapa nih sekarang? Udah semester 6. Semester 6. Gimana kabarnya Kak? Sehat. Sehat, oke. Jadi Sobat Mutiara, kakak ini adalah mahasiswa S1 Keperawatan dan sekarang udah menempuh semester 6 di USM Indonesia. Nah, kita akan membuka podcast ini dengan bertanya dengan Kak Salvin. Nah, jadi Kak, kita kan bahas kampus mengajar nih. Nah, sebelum kita ngulik lebih dalam lagi tentang kampus mengajar 4 pada saat kakak lulus, jadi boleh nggak kakak jelasin apa sih itu kampus mengajar, kampus mereka? Oh, boleh. Oke. Jadi kampus mengajar itu merupakan program dari Kemendikbud, dari pusat, yang dimana di situ kita dilatih untuk mengajar gitu. Untuk menolong serta membantu daerah-daerah terpelosok, khususnya di sekolah-sekolahnya ya Kak? Iya, khususnya di sekolah-sekolah. Oke. Jadi awalnya kakak berkeinginan nih untuk mendaftar kampus mengajar. Kenapa nggak daftar kayak kalau dibilang kan ada magang bawah sertifikat, ada studi independen nih. Kenapa harus kampus mengajar? Sebenarnya itu sih dari diri saya sendiri ya. Maksudnya saya lebih maunya ke kampus mengajar gitu. Karena dilihat dari misalkan aku nanti dikasih di daerah-daerah terpelosok, sebenarnya lebih dibutuhkan kayak tenaga-tenaga guru gitu sih. Kayak saya lebih. Jadi lebih dari keinginan sendiri gitu. Ya, jadi nggak ada kayak ajakan dari teman-teman yang lain. Betul. Nah, jadi boleh nggak sih kakak ceritakan nih ke Sobat Mutiara? Awalnya kakak mendaftar itu gimana? Apakah ada kayak misalnya ada persyaratan, misalnya ada kalau dibilang dosen, kalian harus ikut kegiatan ini, jadi persyaratannya ini aja gitu. Jadi gimana ceritakan? Kalau misalkan respon dari kampus itu sangat mendukung sekali ya. Dari mulai kadang dosen masuk, mereka kayak memaparkan gimana itu kampus mengajar serta memberikan semangat di dalam kelas, di dalam ruangan untuk ikut kampus mengajar tersebut. Kalau misalkan persyaratan sih itu sudah wajar ya kalau kita ikut sebuah tapi persyaratannya tidak susah-susah sekali. Intinya dukungan dari kampus itu sama dosen-dosen yang masuk pada semester kami tempuh itu sungguh mendukung gitu. Jadi di prodi kakak nih yang mendaftar kampus mengajar itu berapa orang? Sebenarnya sih dari prodi kami itu ada 24 orang. Yang lewat atau yang udah yang mendaftar aja. Mendaftar, Jadi yang lewat itu cuma 8 orang. 8 orang. Iya. Dari 24 yang lewat cuma 8 orang. Iya. Dan salah satunya kakak sendiri. Yang lewat. Jadi salah satunya kakak sendiri yang lewat. Nah, kemarin pasti di setiap mahasiswa itu penempatannya pasti ada. Ya. Jadi kakak kemarin penempatannya di mana? Di SD Hoso. Di SD Hoso di mana? Di Nias ya? Di Nias ya, di Pulau Nias. Di Pulau Nias. Jadi kan kemarin kakak pas penempatan itu kakak yang milih sendiri penempatannya ataukah dosen? Apakah dari pusat yang milih? Itu dari pusat. Dari pusat. Jadi kita nggak boleh milih, jadi dari pusat yang milih gitu. Iya, betul. Nah, jadi kita akan ngulik-ngulik lebih dalam lagi nih. Jadi kan kemarin kakak udah nyatakan lulus nih. Mungkin kan kemarin kakak pas pendaftaran masih di Medan ya kalau dibilang ya. Iya. Nah, jadi di Medan, terus ke Nias. Terus pertama kali kakak ke sekolah itu respon masyarakat di situ gimana nih terlebihnya di sekolah-sekolah itu? Kalau dibilang respon masyarakat sih sungguh mendukung ya. Di kampungnya tuh intinya respon mereka itu menyambut kami itu sungguh luar biasa, walaupun saat itu hati kecil kami ya
merasa kecewa sih karena apa, kepala desanya nggak di situ di kampung itu, tapi kan itu tidak terlalu penting ya mungkin. Dan yang paling kecil hati itu pas kami ke sana itu kan kami tinjau lapangannya, sekolahnya dulu, kampungnya itu apakah bisa kami tempati di tempat itu. Saat itu tidak ada kepala sekolahnya. Jadi itulah yang membuat kami kecewa saat itu ya. Masa kan hari-hari sebelumnya kan kami udah beritahu gitu kan, maunya ada persiapan gitu, tapi tidak apa-apa, mungkin ada guru lokal saat itu. Guru lokal saat itu. Jadi pada saat orang kakak ke situ, kepala sekolah yang ada, jadi yang menyambut itu adalah guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Iya, betul. Jadi pas kakak pas di penempatan itu memang kakak sendiri atau memang ada mahasiswa dari misalkan dari luar kampus nih, misalnya kan ada dari kampus USU, kampus Unimed, apakah ada kak? Ada. Kan kami ditempatkan tuh ada 6 orang. 1 orangnya dari Universitas Dharma Agung. Yang 5 orangnya dari universitas kita sih. 5 orang dari universitas, yang lainnya dari Dharma Agung. Iya, betul. Nah, jadi mungkin setelah kakak ada penyambutan. Nah, pertama kali kakak datang misalnya kan datang ke situ. Jadi kan ada siswa bertanya-tanya, orang kakak ngapain sih ke sini gitu kan? Kakak guru baru ya di sini. Jadi respon siswa itu gimana jadi? Jadi pertama kami ke sekolah itu respon siswa-siswinya itu luar biasa sekali ya. Maksudnya mereka mungkin bilangnya kami itu guru baru. Biasanya kan kita kalau ada guru baru itu kan pengen tahu gitu kan. Itu ibu itu siapa sih namanya, bapak itu siapa sih namanya gitu kan. Jadi respon siswa-siswi di situ bahagia sekali karena selama ini mereka itu jarang sekali belajar. Mereka datangkan ke sekolah itu jam 7, baliknya jam 9 tanpa ada dibawa sesuatu gitu. Datang tanpa membawa sesuatu, pulang ke rumah juga tanpa membawa sesuatu. Jadi kehadiran kami itu bisa dibilang dibilang juga malaikat bukan ya, cuman kehadiran kami di tempat bisa itu membantu bisa mereka. membantu ya gitu. Nah, jadi kan kakak udah tahu nih gimana kondisinya di sekolah. Nah, jadi yang seperti kakak bilang tadi membantu. Nah, membantunya kayak mana ini? Apakah dalam hal numerasi, literasi atau gimana? Sebenarnya sih kami terapkan semua ya, dari numerasi, literasi, adaptasi teknologi sama intinya program kampus mengajar yang telah diterapkan sebelumnya gitu. Jadi kami mengajari dan memang betul-betul anak itu tidak tahu apa-apa, anak sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 SD pun tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Enggak. Dari mulai membaca tidak tahu, menulis tidak tahu, apalagi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia sangat sekali tidak tahu. Jadi kalau kita masih kurang lah ya di sekolah tersebut. Iya, nah, betul. Aku agak kepo nih kak di sekolah itu tersebut. Kalau dibilang sekolah tertinggal ya. Jadi bisa nggak kakak beritahu berapa sih siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut? Siswa-siswi di desa tersebut 80 lah, 80 sampai 80-an 90. Dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. SD, iya betul. Jadi pernah nggak sih kakak datang di kelas tersebut? Jadi kakak ngajar, kalau bilang ada nggak sih yang cuman satu kelas itu 5 orang, ada 10 orang gitu? Ada ya? Ada. Satu kelas itu siswa kelas 5 SD hanya 10 orang. 10 orang. Ya, kadang 10, kadang 9 orang, 8, kadang kalau tidak masuk kelas. Jadi kan kakak ke situ nih. Mungkin ada yang memang kalau dibilang siswa yang terbilang bandel, dan ada bagian juga yang memang siswa yang memang benar-benar sungguh mau belajar gitu. Jadi cara kakak untuk membedakan siswa yang paling bandel ini sama siswa yang memang benar-benar belajar itu gimana? Jadi cara saya untuk membedakan mereka itu, saya tidak memarahi. Di situ kami tidak memarahi, tidak memukul, bahkan membentak pun kami tidak pernah gitu kan, bersama dengan tim saya gitu. Jadi cara kami untuk membedakan mana yang bandel gitu kan, cara mengajar yang bandel sama yang memang betul-betul mau belajar gitu kan. Yang bandel itu kami menasehati gitu kan, kami menasehati bahwasanya di negara kita sekarang ini membutuhkannya orang kayak gini gitu kan, ngasih motivasi gitu. Jadi kami membimbing lah
Jadi kalau orang yang giat belajar itu kadang kami kasih apresiasi gitu kan. Kalau misalkan sekali sebulan gitu kan dia rajin sekolah tanpa misalkan tanpa ada absen gitu, kami ada apresiasi sedikit kayak ngasih buku, ngasih pulpen gitu. Jadi kalau misalkan siswa yang aktif kan, nah, jadi kami ngasihnya bisa permen biar lebih aktif lagi gitu. Jadi supaya siswa tersebut jadi semangat belajar lagi ya. Iya. Oke. Jadi kan orang kakak di situ berapa tadi 6 orang ya, mahasiswa yang di situ. Mungkin barangkali kalau dibilang pas mau mengajar ada kegiatan di sekolah itu, ada nggak sih orang kakak bilang kalau dibilang cekcok ya antara sesama mahasiswa nih. Jadi dia bilang yaudah aku aja yang ngejain inilah, kalau yang ngajar ini gitu. Apakah ada kayak gitu? Kalau cekcok di situ sih nggak ada. Nggak ada, okay. Ya, karena kami 6 orang jadi kayak punya ruangan masing-masing gitu. Kadang kalau misalkan bosan kan tinggal bilang kamu di ruangan ini ya, aku di ruangan ini, biar anak didik juga nggak merasa bosan kali kan. Karena jujur sebenarnya di sekolah itu tidak ada guru. Tidak ada guru yang mau mengajar gitu, semua sibuk, kadang menderes karet lah. Kadang kan kami tinggal di daerah situ ya kan, di desa itu. Terus kadang nanti kami ketemu loh sama guru itu. Kadang kami tanya, Bu kok nggak datang hari ini? Katanya, mendinglah aku menderes karet gitu. Jadi kayak kami datang ke sekolah itu ya memang hanya kami doang gitu. Kadang aja kalau misalkan guru setempat di situ kan datang cuman lihat, habis itu langsung pergi. Oke. Jadi kalau dibilang partisipasi orang kaki itu sangat-sangat penting di situ ya. Ya. Untuk membantu orang adik-adik di situ. Nah jadi ada nggak sih? Jadi orang kakak ini cuman kalau dibilang cuman ngajar doang atau memang ada kalau dibilang buat laporan harian? Karena kan ini kan program dari pusat. Itu apakah harus ada laporannya kalau dibilang laporan ke kampus kah atau langsung ke pusatnya itu gimana? Jadi kalau soal laporan pasti itu ada ya. Laporan harian sama laporan mingguan itu ada gitu. Apa yang kita dapat gitu, apa yang kita terapkan selama 1 hari itu, terus apa yang kita terapkan selama 1 minggu itu. Kadang laporan harian sama laporan mingguan itu harus berbeda, tapi nggak berbeda sekali sih, karena memang setiap harinya kita lakukan hal itu sama. Kalau misalkan kita menciptakan hal baru ya kita terapkan di situ. Jadi setahu saya juga sih di kampus itu pasti ada kalau dibilang DPL ya, dosen pembimbing lapangan. Nah jadi DPL ini dari mana? Apakah dari kampus kita? Apakah dari kampus lain juga? Bukan. Dari gimana ya? Dari mana ya Bapak itu? Jadi lupa ya karena udah lama selesai kan. Dari Pancadharma. Pancabudi ya, bukan? Pancabudi. Dari Pancabudi. Oke. Sorry. Nah jadi ada nggak sih kalau dibilang dosen pembimbing lapangan ini, kalau misalnya orang kakak ngebuat laporan harian ya, kalau laporan mingguan, apakah ini bilang atau dibilang mengingatkan lah orang kakak itu gimana? Iya, Bapak itu setiap hari mengingatkan sama memberikan semangat bagi kami untuk tetap bertahan gitu. Tetap bertahan di situ. Ada sih Bapak itu meninjau langsung nih di tempat atau enggak? Enggak ya? Kemarin pas dia pengantaran pasti datang dia ya. Datang, tapi langsung kembali lagi. Oke, jadi kan kalau dibilang selama proses kalau dibilang mengajar di situ lah, jadi mengabdi di sekolah itu selama 4 bulan, pasti ada kalau dibilang suku dan dukanya nih antara orang kakak dengan siswanya, antara kakak dengan gurunya, itu kan ada Kak? Iya ada. Boleh nggak Kakak ceritain sama seorang? Boleh. Jadi kalau dibilang suka dan duka antara guru ya, antara siswanya itu sebenarnya sih banyak. Kenapa saya katakan juga banyak sekali, karena pas kami pertama datang aja dukanya itu kayak gini, ruangan kelas aja nggak ada. Maksudnya saat kami itu datang gitu kan Bang, ruangan kelasnya itu masih direnovasi gitu. Jadi anak siswa itu kan, anak-anak siswa gitu dari kelas 1 sampai kelas 3 itu diarahkan ke gedung gereja. Terus yang kelas 4, 5, 6 itu diarahkan ke perpustakaan. Itulah yang menjadi duka kami. Kenapa? Karena dalam satu ruangan pasti bising ya. Karena kan pembelajaran dari kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu sangat berbeda ya kan. Jadi kadang aku ngajarnya di kelas 4, kakak yang satu ngajarnya di kelas 5,
kayak perpaduan suara kami itu satu ruangan gitu. Jadi kayak anak-anak pun tidak konsentrasi gitu. Mau kita teriak pun jelasinnya, kadang mereka lihatnya itu ke guru yang sebelah sana gitu. Jadi karena terus papan tulisnya juga cuma satu, jadi karena cuma satu bagi 3 lagi, mana kami garis-garis gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mau menjelaskan sesuatu atau memberikan sesuatu itu cuman nulis sebentar aja udah nunggu dihapus dulu lagi, dihapus lagi, itulah yang membuat duka. Terus kalau misalkan sukanya sih partisipasi dari siswanya sih sangat bagus gitu ya, dalam mempelajari pembelajaran yang kami kasih itu mereka sangat semangat gitu. Kalau soal duka di kalangan guru sih cuman sedikitnya kayak gini, mereka karena bukan sedikit sih, tergolong sangat berat sih kayak gini, karena mereka itu jarang datang ke sekolah gitu. Jadi kan sayang loh siswa-siswi yang datang terus nggak ada dibekali apa-apa gitu. Itu aja sih. Oke. Jadi kalau dibilang sekolah dasar yang ada di HOS itu memang harus perlu perhatian juga yang dari pemerintah. Iya, betul. Kalau bilang dari bentuk bangunannya, dari kalau bilang dari guru-gurunya lah, kalau bilang supaya siswa di situ bisa lebih giat lagi belajarnya gitu kan. Nah jadi mungkin terakhir nih Kak, kesan dan pesan lah untuk adik-adik yang ada di sekolah dasar Hoso dan teman-teman yang lagi ngikut kampus mengajar nih, kampus mengajar 5. Jadi kesan pesannya apa nih? Kesan dan pesan untuk kita satu-satu dulu ya Bang. Dari untuk SD itu sebenarnya di situ harus diperhatikan oleh pemerintah setempat gitu kan. Terus untuk adik-adik saya di Hoso, semangat terus ya, tetap giat lah demi masa depan. Untuk negara kita ini butuh kalian gitu, jangan patah semangat. Kalau misalkan gurunya kurang aktif, bisa cari tahu gitu kan, ada buku-buku di perpus. Terus yang menjadi kesan saya untuk pemerintah, SD itu harus diperhatikan karena memang tenaga guru di sana juga harus ditambahkan lagi gitu. Dan untuk pesan dan kesan untuk teman-teman yang mau ikut kampus mengajar, jangan lihat uang bulanannya. Jadi pertama dulu dari minat sama keinginan hati kita gitu. Semangat, banyak maksudnya banyak pengalaman yang kita dapat gitu. Oke, jadi teman-teman begitulah pengalaman dari Kak Salvin Daci, di mana kakak ini dimulai dari kampus USM Indonesia dan harus mengikuti program kampus mengajar 4 nih di sekolah dasar Hoso, di mana sekolah tersebut memang kata-kata tadi terbilang tertinggal ya dari gedungnya. Nah jadi untuk teman-teman kampus mengajar 5 juga semangat juga mengikuti program kampus mengajar. Nah mungkin sampai sini aja nguli-nguli asik kita bersama Kak Salvin Daci, mahasiswa lulusan kampus mengajar 4. Dan jangan lupa juga mencek link pendaftaran mahasiswa baru di kolom deskripsi. Dan saya Eksmin Manjalaya pamit. Sampai jumpa di podcast USM Indonesia, podcast cerdas berkarakter. Sampai jumpa.